Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, makhluk Allah, manusia, lain dengan makhluk Allah yang ada di dunia ini. Kalau harimau, semisal anjing, semisal apapun, kera atau apapun, tak kala dia habis melakukan suatu kesalahan, membunuh temannya, bahkan memakan anaknya, kemudian tak kala dia mati, dia tidak dihukum apapun oleh Allah, akan tapi tetap menjadi tanah. Akan tapi yang namanya manusia itu masih mempunyai pertanggungjawaban lain dengan makhluk Allah yang ada di dunia, seperti hewan-hewan, tumbuhan, dan lainnya. Akan tapi manusia itu ada hitungannya, detik per detik, menit per menit. Apa yang dilakukan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, yang mana nanti ada pertanggungjawaban di yaumil hisab, menentukan kita itu termasuk penduduk surga ataupun penduduk neraka. Apa yang membedakan? Karena kita lain dengan makhluk Allah yang ada di dunia sebagai pelengkap kita, karena kita mempunyai otak atau akal pikiran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, ada kata-kata afala ta'qilun, afala tadabbarun. Itu adalah menunjukkan kita mengedepankan akal pikiran kita. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim dikatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan manusia dan jin yang sebangsa kita, yaitu jin, kecuali untuk beribadah. Jika tidak dilakukan, maka ketika di yaumul hisab kita akan masuk neraka jika sampai dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk itu maka kita gunakan akal pikiran otak kita semaksimal mungkin. Yang pertama adalah mencari Tuhan kita. Tuhan menggunakan otak kita mencari Tuhan kita. Setelah kita memahami dan yakin kepada Tuhan kita, maka kita melakukan semua perintahnya. Kalau saya beri gambaran dokter, tak kala ada orang sakit, maka dia yang dicari adalah sopo dokteri. Kalau dokternya itu sudah kita yakini, tak kala kita sakit, kita yakini dokter ini adalah dokter yang mempunyai ilmu kedokteran, dokter ini sudah menjalani proses kedokteran dan termasuk resmi di dalam wilayah kedokteran seperti rumah sakit. Kemudian kita baru berobat padanya. Apapun perintahnya, kita jalankan agar mendapatkan kesembuhan. Itulah gambaran mengenai tauhid. Tak kala kita memahami siapa Allah, apa Allah itu, bagaimana Allah Tuhan kita, maka kita harus mengikuti perintahnya. Jangan mikir kalau sudah yakin kepada Allah Ta'ala, jangan, saya itu kepingin sholat, tapi berarti kita tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan kita. Tuhan kita cari dengan akal, kemudian semua perintahnya
kita jalani karena kita sudah yakin kepada Tuhan yang kita iman. Jangan terbalik, saya mengikuti apa yang diperintah, apa yang diyakini orang-orang. Di Al-Quran ada, saya mengikuti, mengapa engkau melakukan ini? Saya mengikuti apa yang dilakukan orang-orang sebelum kami. Nah, itu mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami, mengikuti apa yang dilakukan para petuah kami yang kita yakini. Kemudian ketika kita melakukan ini dan itu, kita berpikir, aku saja nih kepingin sholat, tapi tak pikir-pikir aku ini kesel. Aku saja nih kepingin poso, tapi tak pikir aku ini luwe, aku ingin. Itu berarti menunjukkan bahwa pondasi awalnya kita belum yakin siapa Tuhan kita. Akhirnya seperti itu, kita mengatakan bahwa aku kepingin ini, tapi ada pikiran mengapa terhadap perintah kita. Seperti dokter itu tadi, aku saja nih kepingin gak makan gula supaya diabetes berkurang gini, tapi aku seneng dengan gula. Nah, berarti kita tidak percaya terhadap dokter itu. Jika kita juga tidak menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, berzakat, kemudian berbaik hati kepada teman, selalu berbuat baik, maka kita tidak yakin. Why? Mengapa kita tidak bisa melakukan ini? Karena kita ada yang dipertanyakan mengenai keimanan kita. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita teguhkan dulu siapa Tuhan kita. Kemudian apapun yang diperintahkannya, mari kita jalankan dengan maksimal. Otak kita mencari eksistensi Tuhan kita. Setelah kita paham siapa Tuhan kita, maka yang kita lakukan adalah menjalani semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika kita melakukan itu, maka yang didapatkan adalah harapannya Allah, semua manusia itu dimasukkan surga, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Yaitu siapa? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, cuma yakin saja, otomatis Allah menyediakan tempat supaya adil. Yang sholat, yang bekerja, yang beribadah, ya tempatnya di surga. Akan tapi yang tidak beribadah, pantasnya tempatnya di neraka. Oleh karena itu, mari kita perbanyak amal ibadah kita, ketaatan kita, semakin yakin kepada Allah, agar supaya kita termasuk sesuai dengan keinginan Allah, dimasukkan surga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.